الرحمن الرحيم. استغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي تفرد بالعز والجلال وتوحد بالكبرياء والكمال. أحمده على كل حال حمدا يقابل النعمة ويدافع النقمة ويسوي زيادة النعم في الحال والمال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المن والعضال. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المنقذ من الضلال والداعي إلى أشرف الخصال مبين الحرام إلى الحلال. صلى الله وسلم عليه وعلى أصحابه وآله خير آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق الحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين حق قدر مقدار العظيم. اللهم ارزقنا فهم نبيين حفظ المرسلين شرعة الحمل قدر المقربين. اللهم أعظمنا بعلمي زينا بحلمي وأكرمنا بالتقوى جميلنا بالعافية يا أرحم الراحمين. يا أهل النوبة يا رسول الله يا أهل الدرج يا بقيه المقدم كن معنا في الحس والمعنى يا كريم وأهلها. أما بعد، أيها الآباء أمهات إخوان والأخوان مستمعين والمستمعات hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, yang saya muliakan, wabil khusus para alim ulama, para kiai, tokoh-tokoh masyarakat, para sesepuh, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terutama dan pertama, marilah kita panjatkan selalu senantiasa puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat al-Islam, nikmat al-iman, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat hidayah, inayah, taufik, wasiha wal afiyah. Nikmat Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita duduk dalam majlis ini dalam keadaan Allah berikan berbagai macam limpahan rahmat nikmatnya kepada kita. Nikmat kesempatan yang Allah berikan saat ini, kumpulnya kita di dalam majlis ini, di antaranya tidak lain adalah berusaha untuk menyenangkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan cara kita bersyukur, dengan memahami, mempelajari, mengamalkan dan menyebarkan syariat yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan satu wasilah perantara Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita daripada hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah, yang pandai bertakwa kepada Allah, yang pandai menjalankan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga salam serta salam tidak henti-hentinya kita haturkan, hadiahkan kepada yang kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ma'azrah hadirin wal hadirat wal aba ummahat ikhwan wal akhwat hadirin wal hadir rahimani rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah tanpa terasa kita sudah masuk di bulan Syawal. Sekarang ini tanggal 17 Syawal. Ini kata-kata 17 hari sudah berlalu daripada Idul Fitri. Sebelumnya masuk bulan Ramadan. Ramadan kita pun berjalan sampai lewat daripada Ramadan. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Allah masih memberikan kesempatan nikmat hidup kepada kita orang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidup yang Allah berikan kepada beliau, sehingga setiap dalam satu riwayat setiap harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap bangun tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersyukur kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan kalimat alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Puji syukur kepada Allah yang telah menghidupkan kami yang tadinya telah mematikan kami,
dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Bisa kita pahami kenapa senantiasa Rasulullah bersyukur atas nikmat hidup yang Allah berikan kepada beliau. Karena kata para ulama, nikmat hidup yang Allah berikan kepada kita adalah kesempatan yang dimana Allah berikan kepada kita untuk kita bertobat dari segala macam perkara-perkara yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Allah senantiasa masih memberikan kesempatan kepada kita untuk duduk kumpul dalam majlis ini. Tanpa terasa mungkin sudah berjalan kurang lebih sekitar 2 tahunan. Hampir 3 tahunan kita majlis rutinan setiap bulannya, rutinan setiap selapannya kita duduk dalam majlis ini. Setiap hampir 3 tahun. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita sehingga selalu kita berusaha untuk menyenangkan hati baginda Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ketika di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mendidik kita di dalam madrasah Ramadhaniyah. Madrasah Ramadan adalah salah satu madrasah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita semuanya, tanpa terkecuali kita semuanya mengalami madrasah tersebut. Kaum muslimin muslimat yang ada di dunia ini melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Lalu di antara mereka menghidupkan malamnya dengan melakukan salat tarawih dan salat witir berjamaah. Kebanyakan mereka pun lalu mereka membaca Al-Quranul Karim dan amal ibadah-ibadah yang lainnya. Akan tetapi dengan berlalunya Ramadan, hilanglah semangat kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan wala takun ramadhaniyan kun rabbaniyah. Jangan kalian beribadah hanya di bulan Ramadan saja, tapi beribadahlah karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah karena Allah Subhanahu wa taala tidak melihat dengan waktu, tidak melihat sebab, tapi hanya melihat karena Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan seperti ini jarang terjadi kepada diri kita, ya ma'syarah hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Maka daripada itu belajar. Sampai detik ini harus kita belajar sendiri untuk senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa, adat istiadat kita orang Indonesia, kalau sudah masuk di bulan Syawal, setiap majlis, setiap perkumpulan, setiap organisasi itu akan mengadakan pertemuan, dan mereka mengadakan yang namanya disebutkan dengan halal bil halal. Dikatakan halal dengan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya halal bil halal intinya adalah kita meminta saling memaafkan atas kesalahan-kesalahan kita sebagai manusia yang tidak pernah luput daripada yang namanya salah dan dosa. Mungkin sebelum Ramadan, mungkin selama kita hidup bermasyarakat di masyarakat kita, di desa kita mungkin terucap kata-kata yang tidak baik. Mungkin kita mengumpat kepada saudara kita, mencaci maki kepada saudara kita. Bahkan na'udzubillah, mungkin tangan kita pernah memukul saudara kita. Kita melakukan hal-hal yang tidak baik kepada saudara kita, maka ini adalah kesempatannya untuk kita saling memaafkan, saling meminta maaf, saling mengikhlaskan, saling meridhoi atas apa yang kita lakukan sesama teman. Jangan kita bawa sampai ke akhirat. Jangan pernah kita bawa dosa kita yang berhubungan kepada manusia sampai ke akhirat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kalau kita bawa sampai ke akhirat, maka pertanggungjawabannya nanti besar. Kita pun tidak akan sanggup. Karena Rasulullah SAW pernah menyatakan dalam suatu riwayat hadisnya, ketika Rasulullah duduk bersama para sahabat, Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, bertanya kepada sahabat, "Ma muflis?" kata Rasulullah. "Hai sahabat, apa yang dinamakan muflis, orang yang bangkrut tersebut?" Maka sahabat radhiyallahu anhum, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, orang yang dikatakan muflis, orang yang dikatakan bangkrut adalah orang yang tidak punya harta ya Rasulullah. Tidak punya pekerjaan ya Rasulullah. Hartanya habis ya Rasulullah. Itu orang yang bangkrut ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La, bukan. Innal muflis min ummati," kata Rasulullah.
sesungguhnya orang yang bangkrut daripada umatku ya'ti yaumal qiyamah bis shalah waz zakah was sham. Mereka akan datang pada hari kiamat dengan membawa segudang amal mereka, segudang daripada pahala puasanya, zakatnya, solatnya, sedekahnya, dan berbagai macam amal ibadah yang dia bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang tersebut juga melakukan kezaliman kepada orang lain. Dia mencaci maki orang lain, dia menuduh orang lain, dia memukul orang lain, dia menumpahkan orang lain, dia menyakiti hati orang lain. Maka orang yang seperti ini, kata Rasulullah SAW, segudang amal ibadah pahala yang dia bawa di hadapan Allah, nanti Allah damaikan kepada orang yang dizaliminya tersebut dengan memberikan ganjaran pahala tersebut kepada dirinya. Masya Allah. Bayangkan Pak, Bu, kalau seandainya satu desa ini kita orang banyak dosa sama teman-teman kita, dosa sama tetangga tanpa kita sadari, dosa menyakitin saudara kita, mencaci maki saudara kita, memukul saudara kita tanpa kita sadari. Mungkin candaan-candaan kita menganggapnya candaan, tapi itu menyakiti hati teman kita orang. Maka kelak nanti yaumul qiyamah, Allah amal ibadah yang kita lakukan, solat yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, zakat yang kita lakukan, haji, dan berbagai macam ibadah yang kita lakukan nanti dibawa kelak nanti di akhirat, Allah damaikan dengan orang yang kita caci maki. Dengan cara apa? Allah akan berikan ganjaran pahala kita kepada mereka orang. Allah akan berikan semuanya. Kalau seandainya pahala kita banyak, maka masih ada sisa pahala tersebut, maka pahala inilah yang akan nanti ditimbang oleh Allah, apakah lebih berat ataukah lebih ringan dari dosa-dosa kita. Jikalaupun seandainya orang yang kita zalimi itu sangat banyak, maka pahala-pahala ini akan diberikan kepada mereka semua. Jika masih ada orang yang menuntut kepada kita kelak nanti yaumul qiyamah dan sedangkan pahala itu sudah tidak ada lagi, maka dosa-dosa mereka yang mereka lakukan dalam kehidupan di dunia akan Allah timpakan kepada kita. Lalu dengan sebab itulah Allah akan masukkan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka daripada itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, hati-hati berurusan dengan manusia. Jangan pernah kita berurusan sama manusia di dalam kezaliman. Kenapa? Karena urusan sama manusia, kata ulama, sifatnya mukhasamah, pertikaian, peributan. Karena pertikaian dan peributan itu akan dibawa sampai yaumul qiyamah. Bayangkan dalam satu cerita, dalam satu riwayat hadis, Rasulullah SAW ketika duduk bersama para sahabatnya Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW melihat ada dua kambing yang lagi beradu tanduk. Dilihat oleh Rasulullah, ada dua kambing lagi beradu tanduk. Maka Rasulullah berkata kepada sahabat, wahai sahabat, siapa yang memulai duluan? Maka akan dibalas nanti. Lalu sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, itu hanya kambing ya Rasulullah. Lah, kata Rasulullah, nanti pada hari kiamat Allah akan qisas mereka orang. Allah akan qisas makhluk tersebut. Allah akan qisas balas apa yang dilakukan oleh binatang tersebut yaumul qiyamah. Artinya nanti binatang-binatang yang mati dalam kehidupan dunia ini Allah akan bangkitkan, Allah akan hisab mereka dalam kehidupan akhirat, tapi setelah itu Allah binasakan mereka. Beda kita orang, kita akan terus berlanjut hisab tersebut. Kalau binatang Allah bangkitkan mereka, Allah kumpulkan, Allah hisab mereka. Yang artinya yang memulai tanduk tersebut, maka akan dibalas oleh Allah dengan ditanduk lagi. Itu binatang. Bagaimana diri kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Jika berurusan sama manusia, maka hati-hati kelak nanti yaumul qiyamah, apapun kezaliman kita terhadap manusia tersebut tidak akan pernah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa dua malaikat Raqibun Atid
akan mencatat apa yang kita lakukan, akan mencatat ucapan yang kita lakukan, yang kita lontarkan, akan dicatat amal perbuatan yang kita lakukan, tulisan-tulisan di media sosial yang kita lakukan, semuanya akan dicatat oleh Raqibun Atid dan akan dimintakan pertanggungjawaban kelak nanti yaumul qiyamah. Masya Allah. Pak, Bu, jenengan zalim sama orang, zalim sama suami, zalim sama istri, zalim sama anak, zalim sama orang tua, zalim sama tetangga, zalim sama teman, zalim sama siapapun mereka, maka pasti akan dihisab oleh Allah. Jangankan sama manusia kezaliman kita, kezaliman kepada makhluk binatang saja akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kelak nanti yaumul qiyamah. Kalau kambing sama kambing ketika beradu tanduk itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi diri kita. Jadi hati-hati tutur kata kita orang. Jangan asal ucap, jangan asal bicara. Fikirkan terlebih dahulu. Jika ingin bicara, jika itu baik, sampaikan. Jika itu tidak baik, lebih baik jangan disampaikan. Makanya hati-hati, menyakitin orang, menyakiti suami, menyakitin istri, semuanya akan dihisab oleh Allah. Makanya sebelum dihisab itu semua, mumpung kita masih suasana lebaran, masih suasana Idul Fitri, masih di bulan Syawal, kita harus saling mengikhlaskan, saling memaafkan. Jangan sampai kelak nanti yaumul qiyamah kita akan saling nuntut. Makanya kata Imam Ghazali di dalam kitab Ihya disebutkan, jika kita sama manusia ada cara untuk minta maaf, tapi kalau kita zalim kepada binatang, tidak ada cara untuk kita meminta maaf, tidak ada cara untuk kita bertobat kepada Allah, dan perkara itu akan dihisab oleh Allah. Pak, Bu, bayangkan kalau mukul orang, kita bisa minta maaf sama orang tersebut. Tapi kalau kita mukul kambing, mukul kucing nggak salah nih, lewat kita pukul pakai sapu, dibalas gak oleh Allah nantinya? Dibalas oleh Allah. Ini katakan. Dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini katakan. Bayangkan, ini katakan. Kalau tidak, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati. Ini katakan. Hati-hati. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ikhwan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka di bulan Ramadan ini, setelah berlalunya Ramadan, kita senang membaca Al-Qur'an. Maka setelah Ramadan berlalu, jangan lupa juga baca Qur'an. Pak, Bu, dulu mereka para salafus sholihin kalau masuk di bulan Ramadan, mereka semangat baca Al-Qur'an. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ketika masuk bulan Ramadan, mereka baca Al-Quran, beliau membaca Al-Quran 2 kali khataman. 2 kali khataman, pagi, siang dan malam. Imam Malik kalau masuk Ramadan, mereka menghentikan kegiatan beliau. Beliau sibuk dengan membaca Al-Quran. Begitu juga kita orang kebanyakan. Ketika masuk Ramadan kita semangat baca Quran, sudah berlalunya Ramadan, kita lupa membaca Al-Quran. Bahkan di antara kita sampai detik ini, berlalunya Ramadan masuk di tanggal 17 Syawal ini, belum lagi baca Al-Quran. Makanya jaga bacaan Al-Quran kita. Jangan sampai kita lalai dalam bacaan Quran. Karena bacaan Quran itu juga bermanfaat untuk kita. Rasulullah SAW mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu syafi'an li ashabi yaumil qiyamah. Bacalah Al-Quran karena bacaan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kelak nanti yaumil qiyamah, kata Rasulullah. Bahkan Al-Quran itu adalah nur, cahaya yang Allah berikan kepada kita umat Rasulullah SAW supaya tidak merasakan kegelapan nanti di alam barzah, di alam kubur. Pernah dalam satu riwayat, ketika Nabi Allah Musa bertemu dengan Allah, berbicara dengan Allah, maka Allah katakan kepada Nabi Allah Musa, ya Musa, inni ataitu umat Muhammad nuraini kaila liyadurruhum adulumatan. Ya Muhammad, aku berikan 2 cahaya bagi umat Nabi Muhammad supaya tidak mengalami kedua kesulitan di dalam kegelapan.
Maka Nabi Allah Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, dua kegelapan, dua cahaya apa yang kau berikan kepada umat Nabi Muhammad? Maka Allah katakan nurul Ramadan wa nurul Quran. Cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quran. Lalu Nabi Allah Musa bertanya lagi, wa madhulumatan ya Rabb, dua kegelapan apa yang akan membahayakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dua kegelapan tersebut adalah dhulmatul gabri wa dhulmatul yaumal qiyamah. Dua kegelapan itu adalah kegelapan hari kuburan dan kegelapan pada hari akhirat, hari yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Makanya baca Al-Quran, Pak, Bu, orang yang senantiasa baca Al-Quran itu luar biasa manfaatnya. Orang yang suka baca Al-Quran dianggap ahlullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu riwayat hadisnya berkata kepada Rasulullah dalam riwayat Abu Hurairah, Rasulullah berkata kepada Abu Hurairah, dikatakan, ala man kana yarju liqa Allah fayukrimu ahlallah. Dalam suatu riwayat Rasulullah berkata para sahabatnya, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, maka hendaklah mereka memuliakan keluarganya Allah. Pada saat itu sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, halillahi azza wa jalla ahlun ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah Allah subhanahu wa ta'ala punya keluarga ya Rasulullah? Maka Rasulullah bala. Rasulullah mengatakan, nah, iya ada. Manhum? Dikatakan, siapa mereka ya Rasulullah keluarganya Allah? Ahlullah fi dari dunya alladzina yaqra'ul Qur'an. Keluarganya Allah dalam kehidupan dunia ini adalah mereka yang senantiasa membaca Al-Quran. Pak, Bu, baca nggak Al-Quran? Baca nggak? Nah, kalau kita membaca Al-Quran, senang di dalam membaca Al-Quran, kita dianggap keluarganya Allah. Bahkan Rasulullah mengatakan apa? Alaman akramahum waqad akramallah wa adkhala jannah wa man ahanahum waqad ahanallahu wa adkhala nar. Ketahuilah, barang siapa yang memuliakan mereka, berarti mereka telah memuliakan Allah. Barang siapa yang menghinakan mereka, berarti mereka telah menghinakan Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Pak, Bu, kita memuliakan orang yang baca Quran saja kita telah dianggap memuliakan Allah. Dengan sebab itu Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Bagaimana orang yang membaca Al-Quran itu sendiri di hadapan Allah? Makanya senang-senang baca Al-Quran, rajin-rajin baca Quran. Jangan sampai na'udzubillah thumma na'udzubillah, akhir hayat kita datang kepada kita, ajal datang kepada kita, kita belum mampu membaca Al-Quran. Ada kesempatan saat ini untuk belajar baca Quran. Saat ini ada kesempatan untuk kita belajar baca Al-Quran. Belajar baca Quran. Buka majlis taklim, cari guru-guru, cari yang bisa ngajar, bisa belajar baca Quran, yang bisa baca Quran. Datangi mereka. Belajar baca Quran. Dan Quran ini harus dirutinkan biar lancar. Kalau kita tidak rutin baca Al-Quran, maka bacaan itu tidak akan lancar. Kalau kita ingin lancar bacaannya, harus dirutinkan baca Al-Quran. Harus datang, harus paksakan diri. Sering Habib sampaikan bahwasanya kalau kita tidak maksakan diri untuk belajar baca Al-Quran, maka kita tidak akan bisa baca Al-Quran. Kalau tidak paksakan diri untuk baca Al-Quran, kita pun nggak baca Al-Quran. Makanya harus paksakan diri. Paksakan diri untuk baca Al-Quran. Paksakan diri untuk belajar baca Al-Quran. Ajarkan anak-anak kita baca Al-Quran. Cukup kalau seandainya kita tidak mampu baca Quran, jangan sampai anak-anak kita tidak mampu juga baca Al-Quran. Bahkan dalam suatu riwayat hadis bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita yang mempunyai anak, Pak, Bu, wabil khusus ibu-ibu. Karena ibu, kata Rasulullah, madrasatul ula, ibu pendidikan pertama bagi anaknya, kata Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan, adibu auladakum ala thalatha khisalin. Didiklah putra-putri kalian di dalam 3 perkara, kata Rasulullah SAW.
Apa 3 perkara tersebut? Hubbun nabiyikum, ajarkan putra putri kita untuk mencintai nabinya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak kita dan anak-anak kita tidak ada rasa cinta kepada nabi, padahal mencintai nabi merupakan syarat kita untuk beriman kepada Allah. Sampai-sampai cinta kita kepada nabi harus melebihi segala sesuatunya. Pernah dalam suatu riwayat ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berjalan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu tangannya Sayyidina Umar digenggam oleh Rasulullah. Jadi jalan tuntunan sama Rasulullah. Kebahagiaan bagi Sayyidina Umar. Bahagia pada saat itu Sayyidina Umar, luar biasa Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar bahagia, senang tangannya dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka terlontar dalam ucapan Sayyidina Umar, "Ya Rasulullah, anta ahabbu ilayya min kulli syai' ya Rasulullah." Ya Rasulullah, engkau ini adalah orang yang paling aku cintai ya Rasulullah, dibandingkan segala sesuatunya ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, "Ya Umar, dari suamimu, dari istrimu, ya Rasulullah, dari anak-anakmu, ya Rasulullah, dari harta-hartamu, ya Rasulullah, dari teman-temanmu, ya Rasulullah, engkau paling aku cintai ya Rasulullah." Lalu Rasulullah katakan, "Dari dirimu sendiri ya Umar?" "La ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah. Aku lebih cinta kepada diriku dibandingkan engkau ya Rasulullah." Maka pada saat itu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sayyidina Umar, "La ya Umar, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaih min waladihi wa walidihi wa nasi wa mali hatta wan nasi ajma'in." Maka Rasulullah mengatakan, "Tidak wahai Umar, tidak beriman, tidak sempurna keimanan seseorang sampai aku adalah orang yang dia lebih cintai daripada hartanya, anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Hatta min nafsi, bahkan daripada dirinya sendiri." Maka ketika Sayyidina Umar mendengarkan hal tersebut, Sayyidina Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, anta ahabbu ilayya min kulli syai' hatta min nafsi ya Rasulullah." Maka pada saat itu Rasulullah Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai ya Rasulullah, melebihi segala sesuatunya ya Rasulullah, walaupun daripada diriku sendiri ya Rasulullah." Maka Rasulullah katakan, "Al-an ya Umar, al-an ya Umar. Sekarang baru sempurna keimanan kau ya Umar. Sekarang baru sempurna keimanan kau ya Umar." Pak, Bu, kalau kita tanyakan dalam diri kita, cinta tidak sama Rasulullah? Cinta tidak? Cinta. Kenal sama Rasulullah? Hah? Tapi tidak tahu. Kenal tidak? Tapi tidak tahu. Kenal tapi tidak kenal. Bingung kita orang. Artinya cintanya kita orang ini, Pak, Bu, cinta dari ucapan saja. Hati kita nggak cinta. Orang yang namanya cinta, Sayyidina Rabi'atul Adawiyah, beliau mengatakan, "Innal muhibba liman yuhibbul muti." Orang yang cinta, orang yang lagi jatuh cinta kepada orang yang dicintai, dia pasti akan tunduk patuh. Misalnya, ada orang mencintai pemain bola, senang dengan pemain bola, maka gerak-gerik pemain bola itu akan diikuti. Gayanya akan diikuti, benar nggak? Itu cinta. Itu cinta. Ada orang senang dengan Habib, gaya-gaya Habib diikutin, cara pakaian Habib diikutin. Kenapa? Karena senang sama Habib, cinta sama Habib. Ada rasa cinta. Cinta ini timbul karena mengenal. Makanya ulama mengatakan, lam takun mahabbah illa bil ma'rifah. Tidak akan timbul rasa cinta kecuali mengenal.
Kalau kita dikatakan cinta tidak sama Rasulullah, kita katakan cinta kepada Rasulullah, mustahil